Dang Hyang Nirarta yang datang ke Bali pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong dikenal sebagai pandita yang sangat sakti, sehingga penduduk Bali memberi gelar Pedanda Sakti Wawurawu kepada beliau. Dengan kesaktiannya, beliau memang banyak membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi, seperti menghilangkan wabah penyakit dan lain-lain. Kehebatan beliau ternyata diwarisi oleh putra-putra beliau. Dua di antaranya adalah Ida Ler dan Ida Telaga, sebagaimana diuraikan dalam buku Baba Dalam Wareh Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Ida Ler alias Ida Pedanda Sakti Manuabe lahir dari istri kedua Dang Hyang Nirarta yang bernama Diah Sangawati atau Diah Kemaladewi asal Pasuruan, sedangkan Ida Telaga alias Ida Sakti Ener lahir dari Sri Patmi Keniten Saraswati, istri ketiga Dang Hyang Nirarta yang merupakan adik Raja Blambangan Sri Juru. Disebutkan Ida Pedanda Sakti Manuabe yang menguasai ilmu spiritual tinggi suatu saat menulis pustaka berjudul Bali Sangara. Mendengar tentang pustaka yang dianggap sebagai ramalan tentang kehancuran Bali, Ida Dalam Bekung segera mengirim seorang pelayan sebagai utusan untuk menanyakan apakah benar Ida Pedanda Sakti Manuabe yang menulis Bali Sangara dan kehancuran apa yang akan menimpa kerajaan beliau. Menanggapi pertanyaan utusan, Ida Pedanda Sakti Manuabe menjelaskan bahwa bukan itu yang dimaksudkan oleh pustaka itu. Ida Pedanda Sakti Manuabe lalu minta kepada utusan untuk mempermaklumkan kepada Ida Dalam Bekung bahwa Bali itu berarti utama dan Sangara bermakna kumpulan. Jadi Bali Sangara itu mengandung arti kumpulan yang utama. Setelah mendapat penjelasan dari Ida Pedanda Sakti Manuabe, utusan itu segera kembali ke istana untuk menghadap Ida Dalam Bekung. Namun Ida Dalam tidak dapat menerima penjelasan itu dan memerintahkan agar utusan kembali menemui Ida Pedanda Sakti Manuabe guna menyerahkan sejumlah uang untuk membuat sesajen. Dan uang yang diserahkan oleh utusan diterima dengan baik oleh Ida Pedanda Sakti Manuabe. Setelah itu beliau menyelenggarakan upacara pesta menyembelih hewan dan menabuh gamelan saron. Itulah kebiasaan beliau setiap kali memperoleh sesuatu dari orang lain, tidak pernah menyimpan uang pemberian orang. Dikatakan bahwa karya sastra Bali Sangara itu berisi ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi dan upacara apa yang harus dilakukan untuk menetralisir ramalan tersebut. Kebetulan karya sastra itu selesai ditulis pada masa pemerintahan Ida Dalam Bekung. Selain itu, Ida Pedanda Sakti Manuabe juga memiliki keahlian dalam hal pembangunan bendungan dan juga menguasai ilmu tentang binatang. Pada suatu ketika, beliau dan Ida Sakti Ener melakukan perjalanan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sarang lebah jatuh dan menyebabkan lebah terbang berhamburan dan menyengat siapapun yang ada di sekitar. Mengetahui hal itu, Ida Sakti Ener segera menghindar dan mencari jalan lain. Namun, Ida Pedanda Sakti Manuabe terus saja berjalan dan tak ada seekor lebah pun yang menyengat beliau. Pada hari yang lain, ketika mereka juga jalan bersama, ada orang mengamuk di tengah jalan dan menghadang setiap orang yang lewat. Ida Sakti Ener yang merasa khawatir mengusulkan agar mereka menghindar saja, tetapi Ida Pedanda Sakti Manuabe bilang tidak apa-apa. Ternyata ketika mereka lewat, orang yang mengamuk itu mendadak terdiam dan menunduk. Ada lagi kehebatan beliau yang lain, yakni dalam hal mengurus perkara. Dalam mengadili suatu perkara, beliau tidak suka menjatuhkan sumpah pada orang yang bersalah. Pada suatu hari, ada orang yang dituduh mencuri. Beliau pun mengusut perkara itu, tetapi pencuri mangkir tidak mengakui apa yang dituduhkan kepadanya.
Pedanda Sakti Manuabe kemudian mengatakan kepada pencuri itu bahwa tidak apa-apa kalau ia tidak mencuri. Tetapi kalau ia benar telah mencuri, maka ia akan sakit perut. Setelah itu sang pencuri mendadak sakit perut dan akhirnya terpaksa mengakui perbuatannya. Anehnya, begitu ia mengakui perbuatannya, sakit perutnya langsung hilang. Sejak saat itu, setiap pencuri tidak berani mangkir ketika sedang diusut oleh Pedanda Sakti Manuabe. Lebih jauh, Pedanda Sakti Manuabe juga dikatakan memiliki pandangan tajam dan tahu apa yang telah terjadi. Apabila istri beliau menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan beliau, akhirnya beliau akan tahu dan meminta uang itu untuk kemudian didermakan. Sebenarnya masih ada lagi kelebihan yang dimiliki Pedanda Sakti Manuabe yang tidak dimiliki oleh orang awam. Namun untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu, dan selanjutnya mari kita simak kelebihan apa yang dimiliki oleh Ida Telaga alias Ida Sakti Ender. Disebutkan bahwa dari sekian banyak putra Danghyang Nirarta, hanya Ida Sakti Ender yang menolak untuk disucikan menjadi pendeta, dan itu dikabulkan oleh ayah beliau. Meski Ida Sakti Ender seorang Walaka, beliau mempunyai kelebihan yang luar biasa. Danghyang Nirarta mengatakan bahwa putranya yang satu itu memang luar biasa karena bisa menyerap ilmu pengetahuan sambil berlari. Oleh karena beliau memiliki ilmu yang tinggi, beliau ditugaskan sebagai juru sembar atau juru gelung bersama Ida Bukcabe oleh Ida Dalam Bekung. Ida Sakti Ender yang menolak disucikan menjadi pendeta suatu kali ditegur oleh kakak perempuannya Ida Rairati. Beliau dibilang sebagai orang yang tidak tetap pendirian, seperti orang yang lupa daratan. Menanggapi teguran itu, Ida Sakti Ender mengatakan bahwa setiap orang sama saja, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Ditanggapi seperti itu, Ida Rairati lalu menanyakan kelebihan apa yang dimiliki oleh adiknya. Ida Sakti Ender tahu bahwa kakaknya meragukan kemampuan dirinya. Oleh karena itu, beliau langsung bilang bahwa beliau bisa menurunkan pohon sirih yang ada di halaman. Kebetulan di halaman ada tanaman sirih yang berambat pada pohon kelor. Seperti kata beliau, dalam sekejap tanaman sirih itu merosot ke bawah dan layu. Melihat hal itu, Ida Rairati merasa senang dan minta kepada adiknya agar mengembalikan tanaman sirih itu ke keadaannya semula. Berkat kemampuan beliau, tanaman sirih itu pun kembali lagi seperti semula. Selanjutnya, ada satu permintaan Ida Sakti Ender kepada Ida Rairati bahwa bila kelak beliau meninggal, tidak diizinkan untuk melarung abu mayatnya. Ada lagi kesaktian Ida Sakti Ender yang lain. Apabila beliau mandi di pancuran, air pancuran ditadah dengan mulut. Air yang masuk ke perutnya kemudian keluar dari dubur bercampur kotoran. Bila air yang keluar dari duburnya sudah bersih, barulah beliau berhenti mandi. Selain memiliki kesaktian, Ida Sakti Ender juga seorang pengawi atau pengarang yang telah banyak menulis karya sastra seperti Kidung Ranggawuni, Amertamasa, Amurwa Tembang, Wilet Sihtan Pegat, Rareng Taman, dan lain-lain. Demikian mengenai kelebihan Ida Sakti Ender, salah seorang putra Danghyang Nirarta yang tetap sebagai Walaka sampai akhir hayatnya. Ketika beliau meninggal, Ida Rairati bersama putranya kemudian menyelenggarakan upacara pembakaran mayat di satu tempat di tepi Sungai Unde. Pada saat upacara berlangsung, tiba-tiba datang banjir dari hulu yang menghanyutkan abu mayat beliau dan tempat perabuannya. Jadi, Ida Rairati memang tidak perlu melarung abu beliau karena sudah terjadi dengan sendirinya. Konon cerita itu termuat dalam karya beliau berjudul Tekanwarumarga yang kemudian disambung oleh Ida Rairati dalam karyanya berjudul Wiku Bangeran Ike. Demikian mengenai kelebihan dua putra Danghyang Nirarta. Semoga bermanfaat. Rahayu.